Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Faida Sofa Zahra dengan NIM belakang 845. Saya Rizky Ati Humairah dengan NIM belakang 846. Saya Ahmad Reza Pagi dengan NIM belakang 847. Saya akan Ramadan dengan NIM 848. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang asas-asas hukum acara tata usaha negara. Definisi dari hukum acara tata usaha negara menurut Pendiri Abdullah adalah rangkaian peraturan peraturan yang umum cara bagaimana orang harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara. Peraturan tata usaha negara ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, yang telah direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, dan saat ini telah direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Tujuan hukum tata usaha negara yang pertama adalah melindungi hak rakyat, yang kedua adalah mencegah kesewenang-wenangan pemerintah, yang ketiga adalah memastikan keputusan administrasi sesuai dengan hukum. Selanjutnya ada asas-asas hukum acara. Hukum acara tata usaha negara berpegang pada asas penting, yaitu yang pertama ada rematik, setiap keputusan dianggap sah sebelum dibatalkan. Yang kedua ada audit et alteram partem atau kedua pihak harus dilihat. Kemudian yang ketiga ada sadar beracara. Yang keempat ada kebebasan dan imparsialitas hakim. Yang kelima ada keadilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Yang terakhir adalah hakim aktif dalam menggali fakta, sidang terbuka untuk umum, serta objektivitas hakim dalam memutus perkara. Subjek dan objek. Satu, penggugat yaitu individu yang badan hukum perdata yang merasa dirugikan atau kepentingannya. Dua, tergugat yaitu pejabat atau badan administrasi negara yang mengeluarkan keputusan. Objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat kemudian individual, final dan dikembangkan akibat hukum langsung bagi penggugat. Kompetensi PT-UN. Kompetensi PT-UN terbagi dua, kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Satu, kompetensi absolut berkaitan dengan jenis perkara yang dapat diperiksa dari kesulitan keputusan tata usaha negara. Dua, sementara kompetensi relatif menentukan pelanggaran mana yang berwenang berdasarkan nilai domisili tergugat atau objek sengketa. Penentuan kompetensi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta melakukan perkara berpusat pengadilan yang tepat. Jenis sengketa. Satu, sengketa internal, yakni antara instansi pemerintahan. Dua, sengketa eksternal, yaitu antara pemerintahan dengan masyarakat atau badan hukum. Selanjutnya adalah upaya administratif. Upaya ini bisa berupa keberatan yang diajukan kepada pejabat yang melakukan keputusan atau banding administratif kepada atasan tersebut. Jika upaya administratif tidak berhasil memberikan solusi, barulah gugatan dapat diajukan ke PT-UN. Tapi ini penting untuk memberikan kesempatan bagi pemerintah memperbaiki sendiri keputusannya sebelum mengajukan ke ranah pengadilan. Selanjutnya adalah gugatan ke PT-UN. Gugatan dapat diajukan jika keputusan PT-UN dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas hukum pemerintahan yang baik. Gugatan harus berisi identitas lengkap parpia, uraian dasar, hukum dan fakta yang menjadi alat gugatan, serta petitum atau tuntutan yang diinginkan. Selain itu, gugatan hanya bisa diajukan dalam tenggat waktu 90 hari sejak keputusan diterima oleh pihak yang dirugikan. Selanjutnya ada pemeriksaan awal. PT-UN memberikan akses berperkara secara cuma-cuma melalui mekanisme prodeo bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan yang tidak mampu dari instansi berwenang. Sebelum perkara masuk ke sidang pokok, dilakukan pemeriksaan awal berupa rapat permusyawaratan atau pemeriksaan persiapan. Tujuannya yaitu mencari gugatan negatif yang melampaui kewenangan pengadilan dan memastikan gugatan memenuhi syarat formil. Baik, kemudian adalah pembuktian. Pembuktian menjadi hal krusial dalam PT-UN karena dari sinilah hakim menilai kebenaran suatu perkara. Alat bukti yang antara surat, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim. Minimal
dua alat bukti diperlukan agar hakim dapat meyakini kebenaran dalil gugatan. Tahap ini menjamin putusan didasarkan pada fakta yang objektif, bukan pada asumsi atau pengaruh liar. Oke, selanjutnya ada putusan PT UN. Putusan pengadilan tata usaha negara dapat berupa gugatan ditolak, dikabulkan, tidak diterima ataupun gugur. Jika gugatan tersebut dikabulkan, terjaga dapat diperintahkan untuk mencabut atau mengubah keputusan, menerbitkan keputusan baru, serta memberikan ganti rugi atau rehabilitasi. Lalu putusan harus memiliki pertimbangan hukum, amar putusan dan penetapan dirinya perkara. Selanjutnya ada pelaksanaan putusan. Putusan PT UN yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan. Jika pejabat tata usaha negara tidak mematuhi, dapat dikenakan uang paksa, sanksi administratif, atau diumumkan secara terbuka pada publik. Mekanisme eksekusi ini penting agar putusan pengadilan tidak hanya menjadi formalitas, tapi benar-benar dijalankan dari kepastian hukum dan keadilan. Lalu selanjutnya ada upaya hukum. Apabila pihak yang kalah tidak puas dengan putusan, tersedia beberapa upaya hukum, yaitu banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi tata usaha negara, kasasi ke Mahkamah Agung, ataupun peninjauan kembali PK apabila ditemukan bukti baru atau terdapat kelemahan hakim. Upaya hukum ini memberikan jaminan agar putusan benar-benar adil dan tidak merugikan salah satu pihak karena kesalahan prosedur atau penilaian. Lalu yang terakhir bagian penutup, yaitu hukum acara PTUN merupakan pilar penting untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak warga negara terhadap tindakan pemerintah. Melalui asas, prosedur, dan upaya yang jelas, PTUN memastikan adanya keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, peradilan tata usaha negara berfungsi sebagai instrumen kontrol yang menjaga agar pemerintahan berjalan sesuai hukum dan prinsip keadilan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.